Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandi Rustandi. Saya mengajar di MTN Negeri 2 Bogor, Kabupaten Bogor. Saya sekarang tercatat sebagai mahasiswa PPG di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dengan nomor peserta PPG saya 387-057-006-8080 dan NIM PPG saya 41220-1991-00292. Saya akan membuat video tentang pembelajaran materi kondisi masyarakat Arab pra-Islam. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat ya? Masih. Di pelajaran pertama ini kita akan melanjutkan tentang pelajaran yang kemarin, SKI. Tapi sebelumnya supaya lebih hikmat kita dalam belajar, kita lebih dapat keberkahan Allah. Kakak ketua kelasnya, nanti Pak, silakan kita dulu bersama-sama ya. Silakan nanti Pak, kita pimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Mudah-mudahan dengan doa kita sama-sama bisa memberikan kita kemudahan dalam belajar dan mendapatkan nilai yang terbaik. Oke. Anak-anak hari ini, apakah semuanya absen hari ini? Hadir semuanya? Tidak. Ketua kelas siapa yang nggak hadir? Nanti Pak. Jadi saya sakit, Rehan sakit, Subagus sakit, Ali sakit. 4 orang. Ya. Sakit semuanya ya. Kita doakan teman kita yang hari ini nggak sekolah, hari ini sakit, mudah-mudahan cepat sehat kembali dan kita bersama untuk bisa belajar kembali di sini ya. Sebelumnya kita akan bahas mengenai bagaimana lanjutan dari bahasan kemarin, yaitu kondisi bangsa Arab pra-Islam dan juga bagaimana nanti Nabi Muhammad SAW berdakwah dan bagaimana respon dari orang-orang kafir Quraisy atau orang-orang Mekah ketika menyambut atau menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Oke. Dan nanti kita mudah-mudahan ada JP di sini tujuan pembelajarannya. Mudah-mudahan kalian juga nanti mengerti tentang bagaimana perjuangan dakwah Nabi, tentang bagaimana kondisi orang-orang Arab zaman dulu ketika Nabi mau dakwah, dan juga bagaimana orang-orang Arab memperlakukan Nabi Muhammad di dalam berdakwah. Biar nanti bisa jelas dan bisa mudah untuk diterima bagaimana cara dakwahnya. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran selanjutnya, ada beberapa yang Bapak tanyakan mengenai kondisi Arab Islam. Sebelumnya, ada yang tahu tentang bagaimana kondisi Arab Islam itu? Satu, dari wilayah Islam Arab itu, bangsa Arab itu ada di wilayah benua apa? Yang tahu? Asia, Eropa, atau Afrika? Asia, yakin? Asia ya, sebutnya Asia sebelah barat. Asia Tenggara. Kalau Asia Tenggara di Indonesia tuh Asia apa? Asia Timur. Terus disebut juga dengan negara Timur Tengah. Ya, itu yang disebutnya Timur Tengah atau Asia Timur. Kedua, kenapa bangsa Arab ada disebut dengan bangsa jahiliyah? Yang tahu? Karena waktu itu disebut dengan masa-masa kebodohan. Kebodohan yang bidang apa? Agama. Terus ketuhanan boleh, sama sejodoh ya. Ada lagi? Agama betul, ketuhanan juga. Dan paling penting dalam kegiatan sosial mereka juga ada ya. Ada yang mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Ada dijadikan anak ya. Wanita derajatnya sangat rendah, bahkan bisa diwariskan. Itu kalau menurut zaman dulu sangat rendah sekali. Terakhir, orang-orang Arab, apakah mereka mempunyai agama sebelum Islam? Apa agama
namanya? Katolik. Katolik. Boleh, nggak apa-apa, Katolik. Hindu. Oh, Buddha. Apa? Berhala. Jangan kena, bukan Hindu, bukan Konghucu, bukan Katolik, tapi penyembah berhala. Itu juga kaum pagan, paganis. Itu ya tentang bagaimana orang-orang Arab zaman dulu. Ya, untuk yang pertama kita akan melanjutkan kemarin. Sudah kemarin kita bapak bagi kelompok ya, kelompok masing-masing tentang bagaimana bercara berislam. Tapi sebelumnya di sini bapak ada video yang bisa kalian nikmati dengan tonton tentang bagaimana kondisi Arab berislam. Bisa ditonton sama-sama, silakan. Nanti perhatikan akan ada pertanyaan dan yang harus kalian jawab dari video berikut ini. Seindah hati kita, walau kita kan terpisah. Bukankah hati kita telah lama menyatu, dalam tali kisah persahabatan ilahi. Pegang erat tangan kita terakhir kalinya, hapus air mata meski kita kan terpisah. Selamat jalan teman, tetaplah berjuang, semoga kita bertemu kembali. Kenang masa indah kita sebiru hari ini. Seindah hari ini, indah hati kita, indahnya bab permadani taman surga. Seindah hati kita, walau kita kan terpisah. Oke anak-anak, hal yang ingin Bapak berikan buat kalian supaya tidak yang ke depan capek, yang tetap fresh, bisa tepuk-tepukan nggak? Bisa. Sama. Kalau kata Bapak tepuk 1, nah, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Coba sekarang dites ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, 1. Kalau ada kata 1 dan ada kata tepuknya nggak boleh pakai. Siap? Siap semuanya? Siap. Tepuk 1, tepuk 2, 1. Masih kurang konsentrasi. Nanti ada yang salah, kedepankan semuanya terakhir semuanya. Oke? Oke lanjut. Tetap konsentrasi. Konsentrasi pikirannya, badannya, jiwanya di sekolah. Jangan badannya di sekolah, pikirannya ada di mall. Boleh. Semuanya di sekolah, oke? Siap. Dengarkan apa yang kamu ucapkan. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 2. Siap praktik sekelas semuanya ya. Satu lagi. Tepuk 1. 1 kaset. Siap lagi. Tepuk 1. Tepuk
dan kebebasan pilihan keadaan itu menjadikan loyalitas mereka terhadap panggilan di atas segalanya, seperti halnya sebagai penduduk di pelosok desa Indonesia yang lebih menjunjung tinggi harga diri, keberanian, tekun, pasar minim pendidikan dan wawasan, sulit diatur, mudah tamu, dan tolong menolong dibanding pengusaha. Orang juga begitu, sehingga wajar saja bila kehidupan sosial kabilah lain dan kebudayaan mereka lebih kurang. Nah, nanti pembicaranya yang kedua siapa? Nah, tutup silakan. Boleh menggunakan? Boleh menggunakan? Yang menggunakan lagi nggak? Nomor Nah, oke. Silakan untuk Pak. Yang mau nanya, silakan rekan bertanya. Untuk yang bertanya untuk kelompok 1, silakan yang mau bertanya. Yuk. Oke, siapa? Apa pengertian kondisi Arab Islam? Silakan jawab. Kondisi Arab dan Islam adalah kondisi bangsa Arab sebelum datangnya agama Islam. Gimana? Oke, ya. Nah, pertanyaan kedua, silakan. Aku. Toh. Sebutkan berhala yang ada di Arab. Ayo, siapa? Berhala yang ada di Arab adalah berhala Lata, Mana, dan Kuda. Oh, ini. Ya. Belum. Mulai. Silakan. Siapa yang pertama kali membawa ajaran penyembah di Arab? Berhala. Penyembah berhala di Arab. Iya, silakan. Yang pertama kali membawa ajaran menyembah berhala di Arab siapa? Namanya? Yang pertama kali membawa ajaran menyembah berhala di Arab adalah Amir bin Ruhai dari suku Buta. Oke, betul ya. Tepuk tangan untuk itu. Silakan duduk. Duduk dulu. Duduk. Alhamdulillah, kamu makan. Duduk. Terima kasih. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 siapa? Kamu. Alhamdulillah kelompok 1 sudah memaparkan tentang materinya, tentang apa yang tadi disampaikan. Sekarang kita lanjut kepada kelompok 2 untuk menyampaikan apa yang sudah dibahas, dimusyawarahkan dengan kelompoknya. Jangan kelompok 2, kemudian kelompok 2. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan pelajaran Nabi Muhammad. Perkenalkan, saya Maria Fitriastu.
ngeliat ke depan. Pun disebutkan bahwa Saul Kalau salah. kalau nggak salah diutus sebagai rahmat bagi alam semesta. Sehingga Nabi Muhammad SAW yang patut ditiru, bahkan Nabi Muhammad SAW yang terpuji setelah dari kehidupan Rasulullah SAW akan menjadi cerminan akhlak dan juga perilaku untuk muslim. Adapun sifat-sifat terpuji Nabi Muhammad SAW yang dapat menjadi suri tauladan bagi kita semua adalah sebagai berikut. Oke, silakan kesimpulannya. Yang lain silakan perhatikan dan siapkan nanti pertanyaan-pertanyaannya ya. Lanjut. Sudah ada lagi. Oke, siap. Makasih. Tepuk tangan buat kelompok 2. Presentasi kami sudah selesai dari kelompok kami. Adakah yang ingin bertanya? Silakan bertanya. Oke, satu, baru silakan. Tanya langsung. Sebutkan sifat-sifat wajib dari Nabi Muhammad. Sifat-sifat wajib. Ayo, sebentar, ayo. Berapa sifat wajib itu? Ada? Silakan sebutkan. Katanya dari apa aja? Pertama sidik, kedua amanah, tiga tadi, empat patokan, lima Oh, Pak aja. Bukan. Jipa, apa artinya sidik? apa arti dari sidik? Sidik artinya adalah jujur. Sidik artinya sifatnya jujur. Jadi kami tidak pernah Oh, Sudah ya, sudah bagus pertanyaannya. Yang ketiga, silakan. aku. Oh, dasar saya. Apa contoh keteladanan Nabi Muhammad ketika di sekolah? Nah, ketika kalian mulai belajar, dapat bisa dipelajari di Muhammad SAW seperti apa? Jujur, jujur dalam hal ulangan ya, jangan pendek. Ya. Mana? Oke. Tepuk tangan buat kelompok 2. Sebelum nanti ke terakhir, kelompok terakhir, kita sama-sama kata bapak satu H, ucapan H. Ya, kata bapak dua H, ucapan H. Siap. Kata bapak tiga, berarti hanya siap. Satu. Arah. Suaranya. Sudah singkat ya semuanya. Pergi ya, kembali mumpung sudah pulang. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh,
saja silakan. Apa kebiasaan buruk pra-Islam? Kebiasaan buruk bangsa Arab pra-Islam. Oke ya, sudah siap. Bagus, tepuk tangan. Pertanyaan kedua siapa? Oke, silakan. Kedua. Apa yang disebut dengan jahiliyah? Kebodohan dalam bidang kondisi masyarakatnya, terutama bidang yang penyembahan itu alam dan agamanya ya. Oke, bagus, silakan. Pertanyaan ketiga. Apa? Nah, kebiasaan baiknya apa nih? Dan mau kalian tanyakan. Kebiasaan baiknya banyak, silakan. Yuk. Lagi ada tiga. Mengenai kamu betul, terus suka dengan saya juga bagus. Apalagi sifatnya pantang menyerah. Itu ya sebagian dari kelakuan baik atau kelakuan baik orang-orang Arab pra-Islam. Ya udah lagi. Nah, tutup. Baik teman-teman, terima kasih. Baik teman-teman, terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tampilan hari ini sudah cukup. Yang kurang dan lebihnya kita akan bahas lagi minggu depan. Tapi yang bisa kita ambil kesimpulan sementara buat kondisi Arab Islam yang bisa tadi ditampilkan anak-anak, banyak sekali yang bisa kita